Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna, dan maqalah yang ke-27. Qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tiadalah bagi seorang hamba, yakni hamba Allah, kaum laki-laki, au amatin, atau hamba Allah dari kaum perempuan. Tidak ada bagi seorang hamba Allah da'a, yang berdoa, bihadad du'ai, lewat doa ini, fi lailati arafata, di malam Arafah, yakni malam 9 Dzulhijjah, alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Tidak ada bagi seorang yang berdoa di malam 9 Dzulhijjah sebanyak 1000 kali baca, wahiyya, dan dia asyru kalimatin, yaitu ada 10 kalimat, ay tasbihatin, yakni tasbih. Lam yas'alillaha syai'an, maka tidak memohon seseorang kepada Allah syai'an, akan sesuatu, min hawaijid dunya, dari hajat-hajat dunia, wal akhirati, dan hajat-hajat akhirat, ba'daha, sesudahnya membaca itu, illa, kecuali a'tahu, Allah akan memberi, Allah akan membagikan kepadanya, su'alahu, permintaannya, malam yad'u biqati'ati rahimin, selama dia tidak berdoa, yaitu dengan memutus tali silaturahim, au maksamin, atau melakukan perbuatan dosa. Awaluha, yang pertama, subhanalladzi fis samai arshuhu, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu, subhanalladzi fil bahri sabiluhu, subhanalladzi fil hawa rawhuhu, subhanalladzi fin nari sultanuhu, subhanalladzi fil arhami ilmuhu, subhanalladzi fil quburi qada'uhu, subhanalladzi rafa'a as-samai bighairi amadin, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada, subhanalladzi la malja'a wa la manja'a minhu illa ilaihi ta'ala. Baca kalimat ini sebanyak 1000 kali di malam 9 Arafah, maka tidak ada yang ditolak semua permohonannya kepada Allah. Illa, kecuali orang-orang yang qati'ur rahimin dan orang yang maksamin. Subhanalladzi fis samai, subhana, maha suci Allah, alladzi dzat fis samai, yang ada di langit, ay fi jihatil uluwi, yaitu pada arah yang tinggi, arsyuhu, arasy-nya, fa innal arsya, karena sesungguhnya arasy itu, fauqal kursiyyi, berada di atas kursinya Allah, wa huwa, dan dia fauqas samawati, maka di atas langit, di atas langit yang paling tinggi. Subhanalladzi fil ardi, maha suci Allah zat yang di bumi, mulkuhu, kerajaannya, wa qudratuhu, dan kekuasaannya, fa inna, karena bahwasanya, zuhura mulukihi, zahirnya kekuasaan Allah Ta'ala, lana, bagi kita, fil ardi, di atas bumi. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu, subhana, maha suci Allah, alladzi dzat fil bahri, yang ada di lautan, sabiluhu, jalannya, allati tusilul ibadah, yaitu yang menyampaikan jalan
bagi hamba-hambanya ila jami'il jihati, atas seluruh arah, li asbabi ma'ayishihim, yang menjadikan sebab daripada penghidupan mereka. Subhanalladzi fil hawa ruhuhu, maha suci Allah alladzi dzat fil hawa, di atas angin, di atas udara, fil hawa, ya, di atas, ya. Ruhuhu, fil hawai, ya. Subhanalladzi fil hawai ruhuhu, maha suci Allah zat yang di udara, ruhuhu anginnya. Fa innar riha, karena sesungguhnya angin itu musakhkharun, ditaklukkan bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Wa ma'dinuhu, dan sumbernya air, sumbernya angin, fil ardi, ada di bumi, as-salisati, lapis ketiga. War rauhu, dan lafal ar-rauhu bil wawi aslun lirrihi. Lafal rauhu asalnya rih bil ya'i. Wa yusaghiru ala ruwaihatin, dan diisim tasghirkan dengan kalimat ruwaiha. Jam'uhu, jamaknya arwahun wariyahun. Subhanalladzi fin nari sultanuhu, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi dzat fin nari, yang di neraka, sultanuhu, kekuasaannya. Walidzalika, dan karena itu, la yajuzu, maka tiada diperbolehkan, li ahadin, bagi seseorang, minal makhluqina, dari makhluk-makhluknya Allah, ayyu'adziba, untuk menyiksa, ahadan, seseorang atau satu makhluk, minal hayawani, dari hewan, binatang, bin nari, menyiksa dengan api. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu, subhanalladzi, subhana, maha suci Allah, alladzi dzat fil arhami, yang ada dalam kandungan, ilmuhu, pengetahuannya. Fala ya'lamu, maka tiada mengetahui seseorang, ma, apa-apa, fil arhami, yang ada dalam kandungan, illallahu ta'ala, illallah ta'ala, kecuali hanyalah Allah ta'ala. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu, maha suci Allah, alladzi dzat fil quburi, yang di dalam kuburan, qada'uhu, ketentuan hukumnya. Fala yahkumu, maka tidak bisa menghakimi, man, orang, fil kuburi, di dalam kuburnya, bin ni'mati, dengan kenikmatan, wan niqmati, dan dengan siksa, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Subhanalladzi rafa'as samaa'a bighairi amadin, maha suci Allah, alladzi dzat rafa'a, yang telah mengangkat as-samaa'a, langit, bighairi amadin, dengan tanpa menggunakan tiang. Kama huwa, sebagaimana dia, mur'iyun lana, yang terlihat oleh kita. Subhanalladzi wada'al arda alal ma'i fajamajah, maha suci Allah, zat yang telah menempatkan bumi, ay basato, yakni menghamparkan, al ardo, bumi, alal ma'i, di atas air, fajamada, kemudian menjadi mengeras atau membeku. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi dzat la malja'a, yang tidak ada tempat untuk berlindung, ay la'tisama, yaitu tidak ada tempat untuk berpegang, bertopang. Wala malja'a, dan tidak ada tempat kesembuhan, tidak ada tempat kekuasaan. Ay la makhlasa, yaitu tidak ada tempat yang bisa memberikan selamat, minhu, daripadanya, min adabillahi, dari siksanya Allah, illa, kecuali, ilaihi, hanya kepada Allah Ta'ala, illa ilaihi, kecuali hanya kepadanya, yakni Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali mendapatkan nasihat, ya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah memberikan waktu atau tempat yang waktu atau tempat itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ya. Tempat yang diberikan keistimewaan oleh Allah, misalnya
Makkatul Mukarramah, ya, kota Mekah itu tempat yang istimewa. Sebab di kota Mekah ada Ka'bah. Nah, Ka'bah itu Baitullah, ya, rumah Allah. Sentralnya Baitullah Ka'bah. Adapun Ka'bah itu berada di tengah-tengah daripada Masjidil Haram, maka berarti setiap masjid-masjid itu disebutnya adalah Baitullah, ya, masjid adalah rumah Allah, masjid musola rumah Allah. Karena itu rumah Allah, maka ketika kita beribadah di sana itu ada keistimewaan-keistimewaan. Ketika kita berdoa ada tempat-tempat yang mustajab. Misalnya kita doa di Hijr Ismail, ya. Ini Ka'bah, terus ada keluwungan kayak sumur itu, ya, seperempatnya atau setengahnya itu Hijr Ismail. Doa di situ mustajab. Kemudian kita mengambil tempat sejajar dengan pintu Ka'bah, itu juga namanya tempat yang mustajab. Bergeser lagi ke sebelahnya, lurus dengan Maqam Ibrahim, itu juga namanya tempat mustajab. Pendeknya di tempat itu banyak, ya, tempat-tempat yang kalau berdoa itu cepat diijabah oleh Allah. Mustajab itu maknanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Lalu Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi ada tempat namanya Raudhah, taman, yaitu masjid kecil yang mula-mula dibangun oleh Rasulullah, adanya di sebelah rumah Rasulullah. Rumahnya Rasulullah adalah sekarang yang ada kuburannya Rasulullah. Sebab tidak meninggal seorang nabi dan seorang rasul kecuali dikuburkan di dalam rumahnya. Jadi Rasulullah meninggal di tempat itu dan dikuburkan di situ. Sehingga rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi pertama itu menempel. Lalu masjid itu disebutnya Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman surga. Maka apabila kita berkesempatan hendaknya berangkat ke Mekah. Kalau sudah sampai Mekah mampir ke Madinah, ya. Karena apa? Kata Rasulullah, siapa yang bertandang ke kampungku, ya, lalu tidak mampir ke rumahku, maka itu tidak menjadi sebuah keutamaan, ya. Tidak utama kalau orang, ya, berkunjung ke kampungku tapi tidak mampir ke rumahku. Kampungnya Rasulullah Makkatul Mukarramah, rumahnya Rasulullah Madinatul Munawwarah. Jadi begitu, ya, Bapak Ibu, kalau misalnya datang ke Pekalongan belum afdol kalau belum mampir ke rumah saya, begitu kira-kira. Yang mau diampirin orangnya di Jakarta, gimana mau mampir, ya. Nah, itu tempat yang mustajab. Lalu ada as-sa'ah atau al-awqat al-mustajabah. Ada waktu-waktu yang kalau buat doa itu diijabah oleh Allah. Misalnya doa ba'da salat, doa ba'da salatil maktubah, berdoa sesudah salat fardu, itu waktu yang mustajab. Atau waktu yang mustajab adalah sulusul akhir, ya, minal lail, sepertiga terakhir dari malam. Itu adalah al-awqatul mustajabah, waktu-waktu yang kalau kita doa itu cepat dijabah. Sebab kata Rasulullah, yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya, ya, fi sulusil akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia
Tapi turunnya bukan kayak orang naik drone ya, bukan kayak orang naik pesawat turun, enggak. Ya, artinya ini gambaran Allah dekat dengan kita dan Allah siap untuk menerima keluhan-keluhan kita. Itu sulusul akhir minal lail, sepertiga akhir malam ya, berarti jam-jam berapa itu ya, jam 3 dah ya, sampai masuk waktu subuh. Subuh jam berapa sekarang ya, subuhnya udah siang, 4:30 ya. Iya, berarti jam 4 masih bisa itu tahajud ya. Ya, 4:15 masih bisa tahajud. Kemarin-kemarin subuhnya jam 4 ya, rada repot, apalagi sebelum jam 4 udah subuh. Agak malam. Nah, itu waktu yang mustajab. Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'astajibu lahu. Adakah orang yang meminta, maka pasti aku penuhi permintaannya. Wa hal min mustaghfirin fa'astaghfiru lahu. Ada enggak orang yang beristighfar mohon ampun, lalu pasti aku akan ampuni dia. Terus begitu tuh tiap malamnya itu. Nah, kalau kita malam-malamnya bangunnya kesiangan mulu, ya nggak kebagian waktu-waktu yang mustajab. Nah, termasuk al-awqatul mustajab ya, diantaranya ya misalnya Lailatul Aid, malam Aid, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu malam-malam mustajab. Di antara yang mustajab adalah yaitu malam Arafah, kata Rasulullah ya. Lailatul Arafah, malam 9 Dzul Hijjah, itu malam yang mustajab. Bahkan Rasulullah mengajarkan satu zikir atau tasbih yang dibacanya 1000 kali ya. Kuat nggak kira-kira 1000 kali nih? Ya, dibacanya sebanyak 1000 kali. Tidak ada yang membaca zikir ini 1000 kali di malam Arafah kecuali Allah akan penuhi hajat-hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajat dunianya apa? Banyak ya. Hajat dunia kita banyak ya. Kebutuhan-kebutuhan hidup ya. Ya, yang belum punya rumah ya pingin punya rumah, yang belum punya pasangan pingin punya pasangan, yang pasangannya sudah pulang duluan pingin punya pasangan lagi, kan begitu ya. Yang belum punya anak pingin punya anak, yang belum nimang-nimang cucu pingin buru-buru punya cucu misalnya. Atau yang belum punya kendaraan pingin punya kendaraan. Nah, itu namanya hajat-hajat kita ya. Hajat kita banyak. Hajatuna ilallahi kasir ya. Hajat kita kepada Allah banyak. Hajat antara satu orang dengan orang lain tentu berbeda-beda. Nah, maka dianjurkan oleh Rasulullah membaca zikir ini ya. Bacaan zikirnya ada 10 ya. Bacaan zikirnya ada 10, dibacanya 1000 kali. Coba kita lihat di kitabnya, terus kita baca bareng-bareng. Saya terlebih dahulu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi fis sama'i arshuhu. Kebanyakan enggak? Subhanalladzi fis sama'i arshuhu. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Subhanalladzi fil hawa'i ruhuhu. Subhanalladzi fin nari sultanuhu. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Subhanalladzi
fil quburi qada'uhu subhanalladzi rafa'as samaa'a bighairi amadin subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Nah, ini dibaca 1000 kali kalau mampu, kalau kuat, nggak kuat ya sekuatnya ya. Gimana ibu-ibu? Sekali aja belum hafal ya. Ya, nanti dipindahin ini ya. Dipindahin ke otak dah tuh ya. Kalau nggak bisa dipindahin ke otak, pindahin dulu ke kertas, ditulis ya. Tulis, dilatih ya. Dilatih. Khususnya nanti ketemu 9 Dzulhijjah, kita baca tuh malam 9 Dzulhijjah. Masih lama Pak? Sebentar tuh Dzulhijjah. Ya, sekarang akhir Rajab. Nanti Sya'ban, Ramadan, Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Masih 4 bulan, 5 bulan ya. Oh, kirim di Lentera boleh insyaallah ya. Atau nanti kita tulis ya, tulisannya yang agak rapi, agak gede, kemudian ditulis terjemahannya, difotokopi ya, dibagi-bagi dah tuh ya. Itu yang enak begitu tuh. Ya. Seperti bacaan tadi akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab, di saat khatib duduk di antara 2 khutbah, kita disunatkan membaca, dianjurkan membaca apa? Ahmadur Rasulullahi Muhammadur Rasulullahi sebanyak 35 kali. Kata Imam As-Suyuti, apabila sempat membaca itu, maka rezekinya akan mengalir bertubi-tubi. Pada sempat baca nggak tadi? Enggak. Waduh, nunggunya setahun lagi lewat ini. Ya. Sudah saya sosialisasikan ya, di beberapa tempat. Jadi itu namanya waktu-waktu yang kalau kita punya harapan dan doa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat-kalimat ini tentu ada makna ya. Apalagi kemudian yang mengkalimatkan, yang mengungkapkan kalimatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, subhanalladzi fil ardi, subhanalladzi fis samai arsyuhu. Ya, maha suci Allah ya, yang arasy-nya ada di atas langitnya. Arasy itu salah satu daripada makhluknya Allah ya, yang berada posisi arasy itu di atas kursinya Allah ya. Ada kursinya Allah, ada arasy-nya Allah. Tapi jangan dipahami kursinya Allah itu bentuknya fisik kayak kursi yang lagi saya dudukin, enggak ya. Nah, nanti kalau itu disebut kursinya Allah berarti Allah duduk di atas kursi. Nah, itu faham mujassimah namanya. Memahami bahwa Allah itu berbentuk fisik. Itu pada faham ala ahlus sunnah wal jamaah enggak diperbolehkan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu menempati satu tempat. Karena tempat itu makhluk. Sementara Allah adalah khalik. Khalik tidak butuh kepada makhluk. Khalik itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Enggak seperti kita. Kalau kita namanya ihtiyaju li ghairihi. Kalau Allah berdiri sendiri, kalau kita butuh terhadap yang lain.
Berbeda. Allah itu tidak butuh tempat, sementara kita tidak bisa melepaskan diri dari tempat. Kalau saat ini kita tidak sedang di rumah, maka berarti kita sedang ada di masjid. Kalau nanti setelah ngaji rapi sholat isya pulang, berarti kita tidak lagi ada di masjid, tapi ada di rumah atau ada di tempat-tempat yang kita sedang ada keperluan. Nah, itu namanya makhluk. Sementara Allah itu tidak butuh, ya. Sebab kalau Allah butuh kepada makhluk, lalu sebelum makhluk diciptakan, Allah adanya di mana? Ya. Kalau Allah butuh tempat, kayak kita butuh rumah, lalu sebelum rumah kita bangun, terus kita di mana? Oh, ngontrak. Nah, gitu kita. Lah kalau Allah nggak seperti itu. Maka makna-makna yang dimaksudkan seperti kursi, seperti arasy itu bukan berarti kemudian itu menjadi tempat tinggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman bersemayam di atas arasy. Tapi bersemayamnya Allah di atas arasy tidak boleh dimaknakan Allah sedang duduk istirahat di atas arsy karena capek ngomong kankun ya. Kan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berarti kan tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik Allah menciptakan sesuatu. Berarti Allah dikit-dikit kun ya. Capek dia ngomong kankun, duduk belonjor di arsy. Itu kita makhluk ya. Allah tidak seperti itu. Kalimat kun dalam ciptaan Allah artinya Allah apabila menghendaki sesuatu, terjadilah sesuatu itu secepat daripada kalimat kun. Dan Allah dalam menciptakan sesuatu tidak butuh kepada materi, tidak butuh kepada material. Kalau Allah sudah menghendaki jadi, maka terjadi. Beda dengan kita mau membuat sesuatu butuh material. Kalau ibu-ibu mau bikin kue bolu butuh apa, Bu? Terigu, telur, gula pasir, apa lagi? Mentega, bumbu-bumbu yang lain baru jadi ya. Kalau kita mau bikin kue bolu bilang kun, sampai benjret kita ngomong kun juga gak bakal jadi itu kue bolu. Nah, itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu secepat kalimat kun ya. Orang menciptakan sesuatu nggak bisa tanpa materi ya. Orang mau bikin rumah maka butuh material ya. Apa itu? Pasir, semen, batu, besi, kayu. Nah itu harus ada, namanya kita butuh kepada material. Kalau Allah menghendaki sesuatu tidak memerlukan itu semua. Karena itu Maha Suci Allah ya, zat yang arsy-nya berada di atas langit. Maha Suci Allah zat yang kekuasaannya, kerajaannya ada di atas bumi ya. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah ada di atas bumi. Karena memang kita makhluk bumi, jadi kita taunya kekuasaan Allah yang ada di atas bumi. Padahal yang di dalam bumi juga kekuasaan Allah, yang di atas langit juga kekuasaan Allah. Jadi semua itu ada dalam kekuasaan Allah. Tapi kenapa disebutkan di sini bahwasanya ya mulkuhu wa qudratuhu fil ardi, ya, kerajaannya dan kekuasaannya ada di atas bumi? Karena memang yang kasat mata tampak oleh kita bahwa semua di atas bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu katanya kalau ditanya ini rumah siapa? Rumah saya. Milik apa bukan? Namanya
milik sementara, ya. Milik sementara, bukan milik selamanya itu. Jadi apa yang ada di dunia ini, yang ada dalam penguasaan kita, itu namanya kekuasaan dan kepemilikan yang sifatnya sementara. Nggak ada yang langgeng. Rumah yang kita tempati dulu bukan milik kita, sekarang aja sedang jadi milik kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, milik kita apa milik orang lain? Milik orang lain, berpindah. Mungkin milik ahli waris kita, mungkin sama ahli waris kita dijual, ya. Kemudian ya, yang menempati lain orang. Nah, itu namanya kepemilikan yang sifatnya sementara. Kemudian subhanalladzi fil bahri sabiluhu, maha suci Allah zat yang di laut jalannya, ya. Ai tusilul ibadah ila jami'il jihati li asbabi ma'ayishihim, ya. Maha suci Allah yang perjalanannya itu ada di laut, jalan-jalannya itu ada di laut. Ya, orang-orang zaman dulu kalau mau pindah antar pulau lewatnya mana? Laut, ya. Ya, maka tajri al-fulku tajri fil bahri, ya. Laut itu berjalan di atas laut. Kapal itu berjalan di atas laut. Jadi orang-orang zaman dulu kalau mau pindah antar pulau naik kapal, ya. Kapal dibuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa, lalu kemudian disiapkan layar supaya terhempas oleh angin, lalu bisa berjalan berpindah pada tempat lain. Orang-orang zaman dulu pergi haji naik apa? Kapal laut, bukan pesawat, ya. Bahkan waktunya cukup lama, ada yang sampai 1 tahun, ya. Jadi berangkat haji itu ya betul-betul seperti orang mau berpisah dan tidak mau ketemu lagi, ya pada menangis dan sebagainya. Lalu kemudian berangkat mungkin sudah berganti tahun belum pulang, ya. Orang-orang di kampungnya sudah mulai lupa, tahu-tahu pulang. Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya naik pesawat cuman berapa jam, ya, 8 jam sudah sampai, ya. Jadi orang berangkat ke naik haji atau berangkat ke Saudi Arabia, kita tinggal tidur sehari aja, tahu-tahu dia sudah sampai di tempat sana, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah itu maka bahar itu jadi sabil, jalan, arah, ya. Karena zaman dulu orang berpindah dari satu pulau ke pulau lain, itu jalannya, arahnya adalah lewat laut. Subhanalladzi fil hawa'i ruhuhu, maha suci Allah zat yang fil hawa'i ruhuhu, ya. Arahnya, ya, arah anginnya ada dalam di atas udara itu. Nah ini zaman dulu belum bisa dipahami, zaman sekarang ternyata betul bahwa udara, ya, juga dijadikan fasilitas untuk bepergian, berpindah dari satu tempat ke tempat lain pakai pesawat, ya. Pesawat, ya, pindah gitu. Nah, itu fil hawa'i ruhuhu, ya. Lewat angin, ya, lewat angin itu orang berpindah. Maka Allah menurunkan awan menjadi hujan itu juga lewat sebab hembasan angin. Masya Allah, ya. Lalu subhanalladzi finnari sultanuhu, maha suci Allah yang di dalam neraka kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang yang membangkang itu besok, ya, komplitnya, yaitu ketika sudah masuk ke dalam neraka. Kalau di dunia orang disiksa itu baru percobaan siksa dunia, ya.
Orang di dunia sudah disiksa, baru percobaan. Di alam kubur sudah disiksa, itu penambahan. Tapi siksa yang sesungguhnya adalah ketika orang sudah sampai di akhirat dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita tidak boleh membunuh makhluk dengan cara membakar. Misalnya ada semut banyak tuh, zaman dulu tuh ya, semut banyak, lalu ngambil merang atau ngambil lidi, sapu lidi, lalu dibakar, itu diberangus, itu nggak boleh. Atau misalnya jebak tikus, kena di kandangnya, disiram minyak tanah, lalu dibakar, nggak boleh. Ya, jadi kita diberikan pelajaran oleh Rasulullah, la taqtulu bin nari, janganlah kalian membunuh binatang dengan api. Tapi kadang-kadang yang lalu-lalu terjadi orang nyolong, ketahuan, ya, ditangkap, digebukin, siram minyak, dibakar, ya. Ada terjadi itu ya, di daerah mana itu. Nah itu Masya Allah, itu udah kelewatan tuh, sampai ya manusia ya dibunuhnya dengan dibakar. Padahal binatang saja tidak diperbolehkan. Kemudian subhanalladzi fil arhami ilmuhu, maha suci Allah, zat yang dalam kandungan pengetahuannya. Allah mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. La tadri nafsun, ya, ya. Jadi ada beberapa hal, ya, setidaknya ada 3 yang tidak diketahui oleh makhluk manusia. Pertama, ma fil arham, bayi yang dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan, ya, nggak tahu. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada apa namanya, USG, teleskop, ya, dilihat ya di USG. Oh, laki-laki, kenapa laki-laki? Itu udah kelihatan gitu. Begitu lahir perempuan, ketipu sama USG. Berarti mengetahuinya manusia tentang bayi yang ada dalam perut itu masih teka-teki, belum yakin, ya, sekalipun mungkin di atas 60%. Jadi ma fil arham, apa yang ada dalam kandungan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Lalu yang kedua, la tadri nafsun madza taksibu ghadan, orang tidak tahu, ya, apa yang akan dikerjakan besok. Ya, kita tahu nggak besok mau ngapain? Nggak tahu. Ya, rutinitas sih rutinitas, ya, ya. Misalnya pagi bangun jam berapa, sholat subuh apa dan sebagainya, lalu jam sekian berangkat kerja dan sebagainya, itu kan rutinitas. Tapi dalam rutinitas itu apakah sama yang akan dikerjakan besok dan yang sudah dikerjakan hari tadi atau kemarin? Kan tidak akan sama. Maka orang tidak tahu apa yang akan diperbuat esok hari. Kemudian yang ketiga, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Orang tidak akan tahu nanti ketika meninggal dunia di mana, ya. Orang tidak tahu, ya, ketika meninggal di kampung mana, nggak tahu. Ada orang, ya, nggak mau bepergian karena takut mati di tempat bepergian. Ternyata meninggalnya di tempat yang jauh dari rumahnya. Ada, saya punya kawan, ya, orang Jakarta, Betawi, itu jarang pergi-pergi jauh. Nah itu nengok cucunya di Lampung, ya. Di sana sakit 2 hari, meninggal di Lampung. Jadi nggak pernah tahu, ya. Ya, orang yang sering bepergian kadang-kadang meninggalnya di rumah. Orang yang nggak pernah pergi-pergi, tapi karena dia kematiannya tidak di rumah sendiri, ya kadang-kadang meninggal. Maka ya udah, nggak usah dipikirin, ya, kapan kita mati, kemudian di mana kita mati. Yang dipikirin adalah bekal apa untuk mendatangi
kematian. Bekal apa yang sudah kita bawa? Itu yang harus kita pertanyakan. Kalau urusan mati kapan dan mati di mana, itu sudah pasti kita semua bakal mati. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Maha suci Allah yang hukumannya ada di alam kubur. Kita yakin dan percaya bahwa di alam kubur itu ada ni'matun, ada niqmatun, ya. Ada kenikmatan, ada siksaan sesuai dengan amal kita saat ada di dunia. Subhanalladzi rafa'as samaa'a bighairi 'amadin. Maha suci Allah yang telah meninggikan langit tanpa ada tiangnya. Langit ini segini luasnya, nggak ada tiang. Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada. Maha suci Allah yang telah menempatkan bumi di atas air kemudian mengeras. Jadi bumi ini kan posisinya di atas air, ya. Jadi kalau digoyang ya bisa hancur, ya. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi. Maha suci Allah tidak ada tempat berlindung dan tidak pula ada tempat untuk bersandar, baik itu dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, ya, dari siksa Allah, kecuali berlindung dan bersandar kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalimat yang patut dibaca utamanya pada malam 9 Dzulhijjah. Insya Allah nanti ditulis kemudian diterjemahkan dan bisa dibagi-bagi. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.